Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan pembatalan kenaikan UKT mahasiswa sebagai buntut dari gerakan protes mahasiswa di sejumlah daerah yang mengeluhkan terlalu mahalnya kenaikan UKT. Lantas, apakah batalnya rencana kenaikan UKT untuk tahun ini sudah berdampak langsung pada mahasiswa? Kita akan bahas bersama dengan Ketua BEM KM UGM ada Nugroho Prasetya Aditama. Mas Nugroho, selamat pagi. Kenaikan UKT yang sudah dibatalkan oleh Menteri Nadiem ini, apakah sudah ada dampaknya di UGM? Pagi Mas, selamat pagi juga Mbak. Jadi karena baru kemarin banget ya, kemudian kebijakan ini dikeluarkan, tentu dampaknya belum langsung dirasakan. Pun sekarang di UGM sendiri, kami sedang mengawal juga teman-teman, sedang mengawal terkait dengan IP ataupun uang pangkal, dan ini kami kawal melalui proses yang menarik. Jadi kami melakukan camping di depan rektorat ataupun balai rum. Itu yang sekarang sedang kami lakukan, jadi proses pengawalan tetap berjalan. Mungkin itu kalau terkait dengan yang langsung dirasakan oleh teman-teman UGM. Namun kalau boleh berkomentar juga, sebetulnya bagi kami, bagi saya, dalam kacamata yang lebih sanksi terhadap Pak Menteri, saya melihat pembatalan ini sebetulnya punya tendensi untuk sekedar menenangkan massa begitu, yang sedang membara semangatnya untuk kritis terhadap kebijakan pendidikan. Pembatalan ini pun sebetulnya bukanlah gong kemenangan perang, tapi hanya salah satu kemenangan di satu pertempuran. Artinya, kita harus tetap waspada, tetap harus punya kesadaran untuk terus kritis dan berani, karena sejatinya apa yang dilakukan oleh Pak Menteri, pencabutan kebijakan ataupun pembatalan ini tidak semerta-merta menghilangkan akar permasalahan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu, Mas. Baik. Oke, Mas Nugraha, maksudnya pembatalan kenaikan UKT ini hanya untuk meredam kepanikan massa saja, karena memang belum ada indikasi dari Menteri Mendikbud untuk mengubah Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Lalu misalnya kita mengambil contoh di Sumatera Utara di USU, salah satu mahasiswa ini kan gagal melanjutkan perkuliahan karena UKT naik terlampau tinggi. Apakah ada kasus serupa di UGM? Baik, di UGM sendiri tentu ada beberapa kasus di mana ada beberapa mahasiswa yang kesulitan untuk membayar. Kemarin yang sudah masuk itu dari jalur SNBP dan memang ada beberapa kasus yang kesulitan begitu. Namun memang kalau di UGM sendiri kemarin cukup dibantu oleh pihak rektorat juga sebetulnya. Selain itu juga dari teman-teman mahasiswa juga ikut membantu. Salah satunya di BMKM UGM, kami punya program beasiswa yang itu sumber pendanaannya antara mahasiswa dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa bantu mahasiswa ataupun juga dari kemudian alumni dan juga yang lain-lain begitu. Nah, ini kemudian kami secara bergotong royong membantu proses untuk membantu teman-teman mahasiswa baru utamanya yang kemarin terdampak kebijakan UKT ini, utamanya yang sudah masuk di bidang melalui jalur SNBP itu, Mas. Ada program seperti itu, tapi untuk mahasiswa yang ternyata masih belum membayarkan UKT yang harganya naik kemarin dengan keluar keputusan menteri yang baru ini, ditundanya kenaikan UKM, apakah para mahasiswa ini tetap bisa melanjutkan kuliah dengan membayar harga UKT sebelum harganya naik atau bagaimana dari UGM? Tentu karena ada pembatalan kenaikan ini ya, Mas Mbak. Sedangkan kemarin itu kan sebetulnya sudah masuk ke dalam proses pembayaran juga. Tentu ini akan menarik untuk mengawal terus bagaimana kebijakan terkait biaya pendidikan ini akan disesuaikan begitu. Artinya apakah kemudian dengan pembatalan ini di rektorat juga akan langsung misalkan memberikan cashback dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang menarik untuk terus dikawal oleh teman-teman mahasiswa. Saya rasa bukan hanya di UGM tapi juga di seluruh universitas di Indonesia. Karena seperti yang saya katakan di awal, agar kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Menteri ini tidak terkesan hanya bertendensi menenangkan massa, saya kira memang penting untuk pertama, kami mahasiswa harus tetap mengawal. Kedua, dari pihak yang berwenang, pihak pengambil kebijakan, dalam hal ini juga Kemendikbud, itu memberikan kejelasan hitam di atas putih begitu Pak. Karena dari kemarin kan selalu beritanya tentang pembatalan kenaikan UKT, pembatalan kenaikan UKT, tapi sebetulnya terkait Permendikbudnya pun itu kurang disentuh apakah dibatalkan atau seperti apa, dan kemudian dampaknya secara langsung di kampus akan seperti apa. Ini belum dijelaskan secara clear oleh Pak Menteri maupun kementerian itu sendiri ya, Mbak. Oke,
Kalau kita melihat juga kemarin kan Mas Nadiem ini kan menyebutkan akan merevaluasi permintaan kenaikan UKT yang diajukan PTN, bukan serta-merta dibatalkannya. Kalau kita melihat ini bisa mengambil kesimpulan bahwa artinya kampus bisa saja tetap menaikkan UKT ini di tahun depan. Bagaimana menurut Mas Nugraha, apakah ini juga menjadi kekhawatiran dari mahasiswa? Tentu Mbak, yang pertama mungkin itu bisa menjadi kekhawatiran, tapi yang kedua itu harus menjadi semangat gitu. Maka dari itu pengawalan terhadap masalah pendidikan yang akarnya masih belum tuntas, mungkin hilirnya sudah seolah-olah diselesaikan begitu. Itu harus tetap dilaksanakan proses pengawalannya. Jangan terlalu senang sampai kemudian terlena hingga permasalahan pendidikan itu teman-teman lupakan untuk dikawal begitu. Karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan di waktu yang sama ataupun sebelum waktu yang sekarang itu kemudian ada kebijakan terkait biaya pendidikan yang lebih semena-mena misalkan. Jadi yang terpenting sekarang ya kita pada akhirnya sudah melewati satu pertempuran di antara ribuan pertempuran yang mungkin akan kita lewati ke depan untuk mengawal secara tuntas bagaimana pendidikan di Indonesia bukan hanya sekedar menjadi komersialisasi komoditas dari negara, tapi memang menjadi hak bagi rakyat itu sendiri. Jadi proses pengawalan ini tentu masih panjang dan oleh karena itu ini tidak bisa dilakukan sendiri tentunya, tapi harus dilakukan oleh semua teman-teman mahasiswa dalam satu kesadaran perlawanan untuk mengawal pendidikan yang lebih baik bagi Indonesia. Akar yang belum tuntas ini Mas Nugraha apa yang harus dilakukan? Apakah memang perlu untuk diberikan lagi regulasi yang baru secara nasional? Tentu, Mbak Mas. Yang pertama adalah yang kemudian saya sendiri lihat ya, dan saya sendiri rasakan, apa yang kemudian mendasari munculnya Permendikbud, munculnya kenaikan UKT dan sebagainya. Itu adalah paradigma dari pemerintah sendiri yang melihat pendidikan ini bukan sebagai hak masyarakat yang harusnya diberikan secara gratis, kemudian berkualitas dan terbuka, tapi masih sekedar menjadi komoditas begitu Pak. Jadi ada paradigma yang pertama itu harus diluruskan terlebih dahulu, mengembalikan pendidikan sebagai hak dan cita-cita luhur yang dari awal memang sudah ditetapkan oleh pada saat itu oleh pendiri bangsa begitu. Nah, lalu kemudian problematika dari pendidikan di Indonesia, utamanya pendidikan tinggi, itu kan sebetulnya bukan hanya tentang kenaikan UKT, tapi lebih luas daripada itu ada juga misalkan terkait PTNBH, di mana kemudian dari perguruan tinggi yang sekarang statusnya PTNBH, itu memang dialokasikan dana oleh negara tuh sangat-sangat sedikit dan semakin berkurang begitu. Nah tentu ini juga bisa menjadi akar permasalahan di waktu yang akan mendatang, di mana bisa saja ke depan kemudian ini menjadi rasionalisasi bagi negara maupun kampus untuk menaikkan kembali. Karena kemudian negara tidak hadir untuk memberikan hak kepada rakyat, tapi memang memberikan regulasi untuk memperlancar proses komodifikasi dari pendidikan itu sendiri. Jadi regulasi seperti apa yang Anda maksud sebenarnya? Tentu kami berharap ke depan bahwa pendidikan di Indonesia, utamanya pendidikan tinggi, itu bisa digratiskan. Ini tentu jangka panjang sekali ya. Tapi kemudian sebelum sampai sana harus terjangkau berkualitas dan terbuka. Sebelum sampai akhirnya bisa gratis begitu. Karena kemudian pendidikan ini harus dimaknai sebagai hak sekali lagi. Dan kemudian kalau sekarang kita mengenal wajib belajar 12 tahun, yang kemudian di beberapa daerah pun, di banyak daerah ya saya rasa penerapannya juga belum sebaik itu bisa di-upgrade begitu, bisa dinaikkan tarafnya sehingga bisa wajib belajar 16 tahun misalkan. Karena kalau kita lihat sendiri sebetulnya sekarang sarjana ataupun setingkat sarjana itu sudah menjadi kualifikasi yang umum yang lumrah dalam proses perekrutan ketenaga kerjaan. Nah, ini ke depan akan menjadi problem ketika kemudian ketenaga kerjaan membutuhkan kualifikasi demikian, tapi dari segi pendanaan ataupun dari segi biaya pendidikan, ini tidak terjangkau oleh masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat yang menginginkan dirinya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, mereka akan kesulitan. Lalu jebakan kelas menengah ini akan semakin diproduksi, semakin direproduksi, sehingga ya kemudian yang dikatakan 2045 sebagai Indonesia emas ini menurut kami bisa berubah menjadi Indonesia cemas ya Mbak. Oke, jadi apakah menurut Anda ini untuk bisa merubah regulasi cukup dengan satu peraturan dari menteri saja atau memang harus ada aturan-aturan lain dari kementerian terkait lainnya? Tentu tidak
bisa hanya dari satu kementerian sebetulnya. Artinya proses dari pembenahan pendidikan ini harus dilalui oleh ataupun dilakukan oleh banyak stakeholders begitu. Karena kemudian pendidikan ini menjadi masalah yang bisa kita lihat dari sisi yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh, di mana memerlukan pada akhirnya sinergitas dari masing-masing kementerian untuk membenahi bersama pendidikan, mereformasi pendidikan di Indonesia, sehingga sekali lagi pendidikan di Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan sama-sama kualitasnya, sama-sama terbukanya, dan sama-sama terjangkaunya, atau bahkan bisa gratis sekalipun. Mungkin itu sih Mas, Mbak. Oke, Baik. Mas Nugraha, kalau kita melihat bicara soal biaya, kalau kita flashback kemarin kan di pekan lalu Komisi 10 DPR RI ini kan mengundang Mendikbud Nadiem Makarim untuk membahas terkait dengan alokasi anggaran. Kemanakah anggaran dari Kemenkyu ke Kemendikbud? Nah, mungkinkah mahasiswa ini ke depannya bisa mendesak pemerintah untuk lebih memfokuskan tambahan subsidi anggaran pendidikan ini terutama untuk PTN? Tentu dan itu memang harus, Mas Mbak. Jadi dalam rangka untuk kemudian membenahi proses pendidikan ataupun pendidikan di Indonesia secara umum, tentu mahasiswa tidak bisa hanya kemudian berfokus pada satu masalah, tapi harus melihat masalah pendidikan ini secara menyeluruh terlebih dahulu. Sebetulnya masalahnya ada di mana saja, termasuk mungkin kemudian Kemenkyu yang memotong anggaran dan sebagainya, misal direalokasi terhadap kebijakan lainnya yang entah urgensinya apa misalkan. Nah ini harus juga dikawal agar kemudian bisa dipastikan bahwa biaya ataupun alokasi anggaran dari pemerintah terhadap pendidikan itu bisa terjamin. Artinya negara bisa lebih hadir di hadapan masyarakat dalam bentuk pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat Indonesia secara ringan begitu. Dan secara berkualitas tentu saja. Karena kalau kita lihat sekarang masih banyak masyarakat kita dan masih banyak sekali masyarakat kita sekali lagi yang kemudian kesulitan untuk mengakses pendidikan. Mereka harus menjual asetnya, harus kemudian betul-betul prihatin, betul-betul merana dan sebagainya. Ini kemudian yang seharusnya idealnya tidak bisa dilakukan oleh negara begitu saja melepas tanggung jawabnya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Mas Nugroho, kemarin kita juga sempat mendengar dari Kemendikbud bahwa untuk bisa menutupi anggaran biaya perkuliahan ini juga bisa digunakan dengan sumber daya lain yang dilakukan oleh pihak dari kampus itu sendiri. Apakah kampus ini juga bisa untuk meminta, menyusun dan juga mencari sumber anggaran sendiri sehingga nantinya ini tidak membebankan biaya pengembangan pada institusi ini pada UKT? Baik, sebetulnya kalau kita melihat konsep PTNBH sendiri, memang kemudian kan dari pihak kampus diberikan kebebasan oleh negara untuk menjalin kerjasama, kemudian usaha-usaha unit-unit usaha untuk mendapatkan pemasukan begitu, untuk kemudian bisa menutup harapannya memang bisa menutup dari biaya operasional di kampus. Tapi realitasnya sekarang memang apa yang diharapkan seperti itu tidak seperti apa yang diharapkan begitu. Dalam artian kampus pun masih banyak kekurangannya dan itu kalau saya lihat saya rasakan banyak terjadi karena negara yang lepas tangan begitu. Dan lagi-lagi ini pergeseran paradigma pendidikan yang seharusnya menjadi hak lantas menjadi komoditas. Ini sebetulnya permasalahan mendasarnya di mana pendidikan tidak dijadikan hak itu tadi, tapi dijadikan komoditas dan turunannya kan banyak. Karena seharusnya ketika kemudian kampus berfokus pada bagaimana mereka mendapatkan uang, saya selalu khawatir, Mas Mbak, bahwa mahasiswa di sini akan menjadi objek komodifikasinya begitu. Jadi harapannya kampus memang bisa melakukan tugas tridharmanya dengan cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuat kondisi masyarakat menjadi semakin baik. Bukan malah mengolah-olah masyarakat untuk dijadikan komoditas melalui banyaknya tawaran pendidikan yang diberikan oleh kampus, misalkan jalur internasional dan sebagainya. Itu sih Mbak. Jadi harapannya ke depan memang negara bisa turut hadir, bukan menyerahkan tanggung jawabnya hanya kepada pasar dan hanya kepada kampus begitu. Tapi negara sendiri yang harus memegang tanggung jawab Baik. tersebut. Oke, baik terima kasih Mas Nugroho. Intinya di sini semoga pemerintah bisa menangkap harapan dari masyarakat, dari mahasiswa khususnya supaya nanti ke depannya di 2045 bisa menghasilkan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Nugroho Prasetyo, Ketua BEM UGM sudah bergabung dengan kami. Selamat melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.